Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan perkenalkan nama saya Rani Dianisa dengan nomor NIM 1666003 dan di sini kami akan menjelaskan tentang agama Islam. Perkenalkan, nama saya Sela Angelina dengan NIM 20201666621. Nama saya Tasya Wulan Maheswari, nomor induk mahasiswa saya 202016666052. Perkenalkan, saya Nadifa Mesa Irfanti dengan NIM 2020166666053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Bisri. Nomor induk mahasiswa saya 202016666055. Perkenalkan, nama saya Retno Helianti dengan NIM 2020166666056. Di sini kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, konsep agama Islam, yang kedua, sumber ajaran Islam, yang ketiga, ruang lingkup ajaran Islam, dan yang keempat, karakteristik ajaran Islam. Latar belakang konsep agama Islam. Secara etimologi, istilah Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yusilmu, yang artinya berserah diri, patuh, taat, dan tunduk. Maksudnya yaitu kita harus patuh, taat, dan tunduk kepada ajaran Allah. Yang kedua, Islam berasal dari kata aslim, artinya perdamaian, kerukunan, dan keamanan. Maksudnya kita harus saling menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat Islam. Yang ketiga, Islam berasal dari kata salam, artinya selamat, sejahtera, dan bahagia. Dan yang keempat, Islam berasal dari kata salimun, artinya bersih dan suci. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia untuk hidup di dunia yang diridhoi oleh Allah. Saya akan membacakan poin-poin rumusan masalah pada kelompok saya. Ada 4 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan agama Islam? Yang kedua, apa saja sumber ajaran Islam? Yang ketiga, apa saja ruang lingkup agama Islam? Dan yang terakhir, apa saja karakteristik yang terdapat dalam ajaran Islam? Tujuan pembahasan: 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan agama Islam. Yang kedua, mengetahui apa saja sumber agama Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja ruang lingkup agama Islam. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja karakteristik agama Islam. Konsep agama Islam atau dinul Islam. Kata dinul Islam tersusun dari 2 kata, yaitu din dan Islam. Arti kata din berarti agama, sedangkan Islam berasal dari akar kata kerja salima yang berarti selamat, damai, dan sejahtera. Lalu muncul kata salam dan salama. Dari salima muncul kata aslama yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Kata aslama juga berarti menyerah, tunduk, dan patuh. Dengan demikian, Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para nabi atau rasulnya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Inti ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi adalah satu, yaitu tauhid, yakni mengesahkan Allah atau menuhankan Allah yang esa. Tidak ada satupun di antara para nabi Allah yang mengajarkan prinsip ketuhanan yang bertentangan dengan tauhid. Islam sebagai agama terakhir yaitu Din al-Islam, memiliki kedudukan yang istimewa dari agama Samawi sebelumnya, yaitu
penyempurnaan dari agama Samawiyah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengontrol ajaran-ajaran pokok dari agama Samawi yang ada sekarang ini. Islam mengakui semua para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membedakan satu sama lain karena ajarannya sama, yaitu tauhid. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang utama ialah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sumber ajaran Islam yang kedua ialah sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah artinya jalan lurus dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Sedangkan hadis dalam bahasa Arab artinya berita atau catatan khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan hukum Nabi Muhammad. Sunnah dan hadis berasal dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, keduanya diacu sebagai dasar penetapan hukum generasi Muslim setelah Nabi Muhammad. Sumber ajaran Islam yang ketiga ialah ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang artinya mengerahkan kemampuan. Ijtihad merupakan sebuah metode untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Ruang lingkup ajaran Islam yang pertama adalah akidah atau iman, yaitu secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan tubuh manusia dengan Tuhan. Akidah belum digunakan menyebut kepercayaan umat Islam yang bersumber dari syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Istilah akidah baru, diskusi para mutaklimun, ulama, ilmu kalam yang membicarakan secara luas kepercayaan yang terkandung dalam prinsip syahadatain, dua kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Di akidah yaitu tauhid kepada Allah. Tauhid berarti satu yang merupakan dasar kepercayaan yang menjiwai manusia semata-mata kepada Allah, terbebas dari segala bentuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian, B. Syariat Islam. Yang dimaksud dengan istilah Islam dalam hadis Nabi SAW di atas adalah syariah. Istilah syariah menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota syariah, dan juga berarti apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Syariat dalam arti luas adalah din, agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, dan tidak hanya mencakup fikih dan hukum, tetapi mencakup pula akidah dan akhlak. Dengan demikian, syariah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaatinya, beriman kepada para rasulnya, semua kitabnya dan hari pembalasan. Kemudian, ada dua unsur pokok yang mengandung perintah, larangan, dan petunjuk, yaitu yang pertama, tidak menerima perubahan atau tidak boleh diubah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, yang disebut dengan sawabit, misalnya masalah akidah dan ibadah mahdah. Kemudian yang kedua, menerima perubahan atau mutahayyirah, baik disebabkan oleh tempat, situasi kondisi, maupun niat. Ihsan atau akhlak. Masyarakat sering menyebutnya sebagai perbuatan, perilaku, apa yang kita perbuat. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata kholaq yang artinya membuat, menjadikan. Ihsan berasal dari kata khulukun dalam bentuk jamak yang artinya perangai, tabiat, atau sistem perilaku yang kita perbuat. Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan ketika Jibril bertanya, apakah Rasulullah ihsan itu? Rasulullah menjawab, ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya walaupun engkau tidak sanggup melihatnya karena Allah senantiasa melihat kamu.
Adapun cara-cara beribadah. Yang pertama, kita harus melaksanakan atas dasar rukun dan syarat dengan ikhlas. Yang kedua, seolah-olah Allah melihat kamu dalam beribadah. Setelah itu, ada karakteristik agama Islam. Yang pertama, agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam karakter ini, umat muslim banyak yang lalai. Dengan karakter ini. Lalu banyak juga yang tidak tahu keberadaannya. Padahal karakter ini yang membuat peraturan-peraturan baik yang tercipta. Dari sinilah jelas bahwa agama Islam bukan agama teror. Agama Islam yang mengajarkan umat untuk menakuti orang lain itu bukan. Padahal di karakter ini dibahas pokok utamanya adalah menanamkan rasa kasih sayang dan rahmatan lil alamin. Dua, Islam sebagai agama yang syamil. Maksud syamil di sini ialah umum, universal. Sebagai contohnya, konsep kemanusiaan. Sebagai manusia, kita harus saling menghargai, menyayangi, membantu, tanpa membedakan agama, suku, bahasa. Konsep ini sangat cocok dalam bidang apapun, dan kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dalam konsep ini, Islam menuntun manusia untuk mencari kesempurnaan. Dan bahwa di konsep inilah letak keutamaan dan kesempurnaan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Lalu yang ketiga, ada Islam sebagai agama yang tasamu. Tasamu di sini maksudnya toleransi atau sikap tenggang rasa antar masyarakat dimanapun kita berada. Maksud tasamu di sini adalah keyakinan-keyakinan orang lain, pendapat-pendapat mereka atau amal-amal mereka yang bertentangan. Keyakinan yang batil menurut pandangan, kita harus sabar dan tidak boleh menyerang begitu saja, dan tidak boleh mencela begitu saja. Lalu setelah itu ada juga Al-Quran yang menjelaskan tentang tasamu ini. Diriwayatkan dalam hadis, dan janganlah kalian mencelah orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang menyebabkan mereka mencelah dengan permusuhan tanpa ilmu. Demikianlah kami yang menghiasi setiap umat Islam. Lalu dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan. Surat Al-An'am 108. Islam adalah agama yang tawasuh, yakni sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Dengan konsep yang benar-benar indah, Islam mengajarkan kita untuk mengambil tengah-tengah dalam segala perkara. Artinya, dalam kegiatan apapun, kita tidak diperkenankan untuk terlalu berlebihan meskipun perkara itu adalah perkara yang baik. Dengan konsep yang benar-benar indah, Islam mengajarkan kita untuk mengambil tengah-tengah dalam segala perkara. Demikian pula yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143.
Islam agama yang iktidal atau adil adalah dengan adanya konsep keadilan yang ada dalam tubuh ajaran Islam ini menunjukkan betapa besarnya rasa kasih sayang yang diajarkan oleh agama Islam. Dan inilah dicontoh oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari bersama para sahabat. Islam agama yang kamil atau sempurna, yaitu Islam merupakan agama yang sempurna berarti lengkap. Lengkap itu gimana? Lengkap itu menyeluruh, mencakup segala hal, semua hal yang diperlukan bagi panduan hidup manusia sebagai petunjuk atau pegangan dalam hidupnya sehingga bisa menjalani hidup baik, teratur, dan sejahtera, mendapatkan kebahagiaan hidup dunia maupun di akhirat. Simpulan, Islam sebagai agama dan kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling berkaitan, yaitu lingkup keyakinan atau akidah, lingkup norma atau syariat, muamalat, dan perilaku atau akhlak. Karakteristik Islam ada 4, yaitu Islam agama yang rahmatan lil alamin, Islam agama yang syamil atau universal, Islam agama yang penuh dengan tasamah atau toleransi, Islam agama yang tawasuh atau moderat, Islam agama yang tawazun atau seimbang, Islam agama yang iktidal atau adil, Islam yang kamil atau sempurna. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.